Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang materi jujur dalam muamalah menurut hadis riwayat Al-Baihaqi. Marilah kita simak terlebih dahulu hadis tersebut. Transaksi jual beli sudah dilakukan manusia jauh sebelum dunia menjadi modern. Bahkan kecurangan-kecurangan dalam jual beli juga sudah terjadi sejak zaman dahulu. Secara umum, manusia menginginkan keuntungan yang lebih dari usahanya. Sebagai contoh, di satu sisi pembeli menginginkan takarannya dipenuhi atau bahkan ditambahi, dan di sisi lain penjual yang tidak mau rugi. Mereka menyiasati atau mengurangi timbangan atau takaran secara sembunyi-sembunyi. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penjual dengan alasan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak adalah hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Karena mengurangi takaran atau timbangan dengan sembunyi-sembunyi sama halnya merampas hak orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pelajaran bagi kita dengan cerita yang telah terjadi pada kaum Madyan, yaitu pada zamannya Nabi Syu'aib alaihi salam. Kaum Madyan pada saat itu banyak sekali yang melakukan kecurangan, yakni memainkan atau mengurangi takaran atau timbangan, sehingga pembeli tidak tahu bahwa timbangan tersebut telah dimainkan. Artinya ketika menjual gula 1 kilo itu mereka mengurangi takaran timbangannya, mengurangi jumlahnya, atau menyeting alat penimbang sehingga yang tadinya nggak ada 1 kilo ketika ditimbang jumlahnya mencapai 1 kilo atau bahkan bisa lebih. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim Nabi Syu'aib alaihissalam kepada kaum Madyan agar praktek-praktek kecurangan dalam jual beli tersebut segera ditinggalkan. Setibanya Nabi Syu'aib ke kaum Madyan, beliau mendapat penolakan keras dari para pedagang. Kaum Madyan menganggap hal itu adalah hal yang lumrah dan sudah dilakukan oleh para leluhur mereka atau pendahulu mereka, sehingga mereka mengabaikan seruan atau ajakan Nabi Syu'aib alaihi salam. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab pada kaum Madyan. Suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengalirkan udara yang panas sehingga kaum Madyan kepanasan. Akhirnya berlarian ke sana kemari untuk mencari tempat berteduh. Setelah itu Allah menurunkan awan sehingga kaum Madyan pada berebutan gerombol-gerombol untuk berteduh di bawah naungan awan tersebut. Setelah mereka terkumpul menjadi satu, Allah menurunkan azab lagi, disambarlah mereka dengan petir sehingga kaum Madyan mati bergeletakan.
Dari peristiwa tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa segala kecurangan yang dilakukan manusia untuk mencapai keuntungan itu pada dasarnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam ayat lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kurang lebih seperti ini. Jika kalian bersyukur, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala akan kutambah. Karena nikmat Allah itu jika disyukuri akan ditambahi. Akan tetapi apabila kalian kufur itu bagaimana? Tidak menggunakan nikmat sesuai kehendak yang memberi nikmat. Yang memberi nikmat siapa? Allah. Dan ketika manusia kufur maka azabku sangat pedih. Aku di sini kembali pada Allah. Azab Allah sangat pedih. Jadi ayat itu memberi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita bersyukur, insya Allah meskipun sedikit akan dapat kita nikmati dan kita rasakan. Dan apabila ketika kita kufur, meskipun hal itu jumlahnya banyak, maka yang timbul adalah apa? Kerusakan atau kerugian yang akan menimpa pada diri kita sendiri. Maka dari itu, dengan pembelajaran ini kita berdoa bersama-sama, semoga kita digolongkan sebagai umat yang selamat, senantiasa menjalankan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam dari saya pribadi, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.